namanya jin dasim yang sukanya. Bukan, Ustaz, bukan. Ngelihat dia tidur tuh, dia bayangan pengen ambil pisau mau aja gitu. Kenapa? Apa yang dirasa Mbak Dini sampai pengen menyakiti Nggak tahu, suami? sakit hati rasa. Kamu keluar dulu. Keluar. Enggak. Nggak boleh. Ya, rusak. Mbak Dini. Bantuin. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta innama nahnu fitnatun. Gangguan Mbak ini saya lihat unik ya. Kayak ada sesuatu yang bergerak-gerak ya di perut sama di rahim. Di rahim. Di rahim dari kepala. Dari ke kepala kayak sama nih. Ini berdenyut Ustaz. Kenceng kayak kuping babi. Dari ke mata sayup ke hidung. Terus mulut monyong-monyong. Istri kalau kayak ke saya itu Saya maunya mukulin aja dia. Terkadang kemarin sempet ngelihat dia tidur tuh, dia bayangan pengen ambil aja gitu. Kenapa? Apa yang dirasa Mbak Dini sampai pengen menyakiti Nggak tahu, suami? sakit hati rasanya. Sakit hati, kecewa, benci. Yang namanya gangguan psikologis ini seringnya akan mengakibatkan setan-setan itu muncul, kemudian memperparah suasana. Mereka kan hobinya gitu, manas-manasi. Udah tahu ada kebakaran, mereka bukan ngambil air, ngambil bensin. Itu namanya jin dasim yang sukanya yang sukanya mengacaukan rumah tangga. Bukan, Ustaz, bukan. Pernah dengar kan kajian jin dasim? pernah. Iya. Jadi itu salah satu dari anak-anak iblis ya, yang memang ditugaskan khusus buat membikin rumah tangga manusia kacau, hingga misi terbesarnya adalah perceraian. Nah, makanya kita berusaha gimana caranya bisa saling memaafkan, meredam ego, berdamai dengan apa yang sudah terjadi di masa lalu. Kemudian ayo bangun cintanya lagi supaya lebih harmonis, lebih bisa bergandengan tangan menuju surga Allah. Amin. Apa yang Mbak rasain ketika kesurupan? Itu kayak saya tuh kayak ular. Saya berdesis gitu. Sadar nggak? Saya sadar tapi saya nggak bisa kondisikan fisik saya. Nih teman-teman perlu diperhatikan ya. Orang kesurupan tuh sadar, cuma nggak bisa mengendalikan fisik. Jadi ketika kerudung mau kebuka gitu bisa benerin nggak? Terkadang enggak dibetulin. Oh, kadang dibetulin. Karena kayaknya saya tuh udah maunya tuh marah. Ngamuk. Iya, dipegangin lah semua gitu. Terus sempet diruqyah berapa kali, itu perut Pak Ustaz itu kayak 9 bulan. Itu kayak bertinggi gitu, terus nanti kempes. Terus kayak apa ya? Kayak ada sesuatu yang Jalan. Gerak-gerak gitu. Kayak angin gitu, keras gak perutnya? Keras. Gimana sih? Saya udah hampir linglung. Sampai pernah sekali saya nggak tahu suami sama anak, kamu siapa gitu. Ada teror rumah nggak? Selalu ada kayak asap Pak Ustadz, asap tipis itu satu ruangan. Oh ya. Okay. Terus malam-malam saya tertidur, pas saya bangun jam 3, saya ikut nyata banget depan saya itu asap, kayak asap rokok lewat. Terus kayak ada garuk di tembok. Cakaran. Gitu. Gede nggak cakarnya, kayak kucing? Gede Pak Ustadz, sampai tapakan suaranya aja Suara. Saya posisi istri lagi tuh udah nggak sadar, bukan istri. Saya komunikasi sama istri, apaan tuh yang macan lewat? Padahal bukan. Ada fotonya? Nggak ada kalau fotonya. Cuman di depan kamar persis tuh tapakan itu jelas didengar sama kita berdua. Sama saya sendiri saya juga jelas. Jadi saya dibikin nggak bisa tidur. Iya. Gitu. Saya nggak bisa tidur kalau malam itu di atas jam 12 udah mulai bisa-bisa itu pas saja subuh. Saya juga nggak tahu ya.
saat itu bener apa enggak, saya selalu ada komunikasi sama ya ini Sama istri. sama Yang di dalam. yang di dalam itu selalu terjadi aja kayak gitu Pak Ustadz. Setiap ya karena saya cuman pengen istri saya tuh biar bisa lebih tenang tidurnya. Komunikasinya lewat mimpi atau Enggak, ngobrol gitu Pak Ustadz saya. pas kesurupan? Iya pas kesurupan. Apa yang dia omongkan? Yang Dia dia, sebenarnya. ya intinya saya suruh pergi, suruh tinggalin dia kalau dia mau sembuh. Oh. Oh, dasim. Wah. Jadi Allah saat itu mengizinkan iblis untuk dia kan mau menyesatkan manusia. Ya silakan. Kalau memang bisa silakan ambil lu bagian manusia yang memang mau ngikuti kamu. Ya. Tapi selama manusia itu hidup dan mau bertobat, pasti akan aku terima tobatnya. Itu ada di hadis qudsi. Pengaruh-pengaruh itu muncul karena adanya hubungan perjanjian yang nggak disadari. Buat pengobatan, buat kesaktian, buat penjagaan. Ya kan? Saya tahu loh kamu di mana tinggalnya. Mending daripada nanti kita rukyah, kamu keluar dulu. Keluar. Enggak. Gak boleh. Takutnya rusak. Pak Deni, Jangan bantuin. ini kamu keluar dulu. Istighfar. Mati. Fokus. Kita mulai ya. Jangan tegang. santai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillahi musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa inna Allaha aduwwun lil kafirin. Wa laqad anzalna ilayka ayatin bayyinat وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر
وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. Indah bawah, Bu. Ibu. Besar sekali, Masya Allah, kayak hamil ya. Ini normal lagi? Iya. Kempes lagi? Ya Allah. Gak apa-apa, gak heran kok saya, biasa. Gak boleh. Keluar apa dibakar? Keluar apa dibakar? Nggak boleh. Mau ditinggal sama dia. Ya enggak. Dia milik saya, bukan milik Dina. Kamu siapa? Tanya dia siapa saya. Kamu jahat. Kenapa emang? Sakit hati. Saya dinikahin. Apa? Siapa yang dinikahin? Saya. Kamu dinikahin? Iya. Mbak Dini istighfar. Ini bukan setan nih, dia masih nyetel alam bawah sadar, Mbak. Terus. Bagus. Mbak Dini kan masih dengar saya kan? Atur nafasnya. Jadi masih alternya aja. Ego personality. Karena jengkel sama jenengan jadi masalah. Jengkel banget kayaknya. Belum kena ke itu. Oke, kita ke psikoterapi dulu aja, Mbak. Kita pakai cara yang kemarin. Mbak berdiri boleh? Lebih rileks sekarang ya? Iya. Alhamdulillah. Dari 3 sekarang berapa? Udah lega sih, enak. Udah 0. Mudah-mudahan 0 ya. Iya, Harus alhamdulillah. 0 wajib. Iya. Yang penting sekarang udah bahagia, happy, itu udah kita anggap insya Allah udah sembuh lah. Itu aja lah indikasinya, insya Allah sudah bagus. Alhamdulillah. Ya. Dan pengendalian diri Mbak semakin baik. Amin. Tadi saya alhamdulillah udah nggak mukul ya kan, Iya. udah perutnya udah nggak buncit lagi. Memang tadi
penggabungan antara psikoterapi atau kita membahasakan psikoterapi dengan tazkiyatun nafas. Mohon maaf tidak kami tayangkan karena itu sangat privasi tentunya. Dan ruqyah itu memang satu paket, dua sejoli yang nggak bisa dipisahkan. Kedepannya harus bisa menjaga sendiri, jaga syariat Allah, ketauhidan kepada Allah, baik sangka terhadap setiap takdir, melatih bahagia.